Baik, terima kasih. Kembali lagi dengan saya, Mr. Boy. Di kesempatan kali ini, ya, saya akan berbagi mengenai senyawa aromatis, begitu ya. Di mana senyawa aromatis ini adik-adik mungkin pertama kali mendengarkannya ya, begitu ya. Jadi contohnya itu adalah benzen dan turunannya. Artinya kita akan membahas mengenai senyawa benzena ya atau singkatnya benzen kadang-kadang saya akan sebutkan dan turunannya. Nah, sama seperti bab-bab sebelumnya atau pelajaran sebelumnya, kalian pasti sudah belajar mengenai alkana dan turunannya. Jadi alkana sebagai induknya dan alkana mempunyai turunan seperti alkohol, ether, aldehid, dan yang lainnya. Nah, sama untuk di hari ini kita akan belajar mengenai benzena dan turunannya. Jadi benzena sebagai induknya dan benzena mempunyai turunannya. Begitu seperti nanti akan ada benzaldehida, kemudian ada juga senyawa penol dan yang lain-lainnya ya. Baik, kita langsung saja bahas untuk berikutnya. Nah, sebelumnya sini saya akan membahas mengenai kompetensi yang harus kamu kuasai setelah menonton video ini. Yang pertama, kamu harus sudah mengetahui nanti ini struktur benzena itu bagaimana dan turunannya. Artinya jenis-jenis anak dari si benzena harus sudah mengetahuinya. Kemudian, kamu juga sudah mengetahui apa sih sifat fisika dan kimia benzena serta turunannya juga, ya. Lalu yang ketiga, kegunaan benzena dan turunannya. Jadi tiga hal ini yang harus kalian kuasai setelah menonton video ini ya. Karena nanti mungkin kalian akan menghadapi banyak ujian ya, maupun itu ujian dari sekolah ataupun ujian dari luar untuk tingkat universitas. Baik, Mr. Boy di sini akan menjelaskan ya, berbagi mengenai benzena begitu. Nah, sebenarnya benzena itu bagaimana sih ya? Nah, benzena ini adalah senyawa aromatis memiliki struktur yang relatif sederhana, yaitu dengan 6 unit atom karbon siklis sebagai struktur. Nah, siklis di sini artinya tertutup ya, artinya siklus lingkaran seperti itu ya. Nah, di mana di sini memiliki rumus molekul C6H6 dan merupakan senyawa aromatis yang paling penting. Nah, benzena juga termasuk kelompok hidrokarbon tak jenuh. Tahu ya artinya tak jenuh ya? Tak jenuh artinya di sini memiliki ikatan rangkap, begitu. Ya. Nah, langsung saja di sini kita mengenal bagaimana sifat fisika dari benzena, begitu. Nah, di sini sudah Mr. Boy kasih gambar senyawa atau zat benzena seperti ini ya. Dulu waktu saya S1 praktikumnya ini mengenai benzena juga ya. Jadi saya mengenal sekali senyawa ini ya dan saya menggunakan ini juga dalam penelitian saya. Nah, untuk sifat benzena itu adalah berwujud cair dengan titik didih 80 derajat Celcius ya. Jadi cukup mudah menguap ya karena di air saya 100 derajat Celcius ya. Ini dia 80 derajat Celcius. Dan ini tidak berwarna, tak larut dalam air, larut dalam kebanyakan pelarut organik ya. Kemudian mudah terbakar dengan nyala bergelaga dan berwarna ya. Jadi ini mudah terbakar. Jadi hati-hati ya kalau ketemu dengan benzen, jauhkan dari api. Nah, untuk nah, untuk selanjutnya adalah bagaimana sih struktur benzena menurut Kekule ya. Jadi ini ada penemunya Kekule. Dia mengatakan bahwasanya teori Kekule ini adalah menerangkan fakta-fakta yang merupakan sifat kimia dan benzenanya adalah pertama, bahwa nanti keenam hidrogen yang terikat oleh atom karbon terdapat pada sudut-sudut heksagon dengan satu atom karbon hidrogen yang terikat pada tiap-tiap atom karbon. Ya, saya bacakan dulu. Yang kedua, untuk menjaga agar tiap atom karbon bervalensi 4, ikatan tunggal dan ganda 2, atom karbon terletak berselang-seling pada cincin, membentuk sistem konjugasi. Yang ketiga, pertukaran ikatan tunggal dan ganda 2 pada cincin berlangsung sangat cepat sehingga reaksi khusus seperti pada alkena ini tidak akan terjadi. Jadi di sini
artinya adalah pertukaran ikatan tunggal dan ganda dua pada cincin itu berlangsung sangat cepat, sehingga ini hanya terjadi pada benzen, begitu ya. Nah, strukturnya sebagai berikut. Ini tadi dia. Kita tahu bahwasanya di sini struktur ataupun molekul dari benzen adalah C6H6 ya. Jadi C-nya 6, ini C1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nanti untuk ikatan double rangkapnya atau ikatan rangkapnya di sini diletakkan selang-seling begitu ya. Nah, terjadi nanti dia itu perpindahan ikatan rangkap. Perhatikan di sini. Tadinya di sini, dia pindah ke sini. Nah, membentuk seperti ini hasilnya. Begitu. Ya. Nah, untuk selanjutnya adalah di sini kita akan belajar mengenai model resonansi benzena. Ya. Dimana tadi saya sudah menjelaskan bahwasanya ikatan rangkapnya ini akan berpindah-pindah dan ini dinamakan resonansi ya. Seperti ini kita lihat yang untuk gambar pertama, ikatan rangkapnya ada di sebelah sini ya. Kemudian akan berpindah ke sini. Jadi dia selang-seling seperti ini ya. Ini pindah ke sini, hasilnya ini ya. Dan ini juga berpindah ke sini. Nah, karena perpindahan ikatan rangkap atau perpindahan elektron ini disebut namanya bahwasanya benzena itu beresonansi, ya. Sehingga di sini mengakibatkan dia tidak bisa mengalami reaksi adisi, ya, karena ikatan rangkapnya terlalu cepat berpindah seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di sini adalah bagaimana penulisan lambang dari benzena itu sendiri begitu ya. Nah, ada dua macam lambang digunakan untuk menggambarkan benzena. Yang pertama adalah struktur Kekule atau Kekule baku, dan yang lainnya adalah heksagon dengan lingkaran di dalamnya untuk menggambarkan delokalisasi dari elektron pi-nya. Nah, seperti ini struktur Kekule ya, dia seperti menggambarkan, dan kamu juga boleh menggambarkan dengan struktur seperti ini. Delokalisasi artinya ini benzen, kemudian ada lingkaran tengah-tengahnya. Apa arti lingkaran ini? Ini adalah resonansi dari si ikatan rangkap tadi tersebut yang saya jelaskan begitu. Nah, untuk sifat kimia sendiri ya, pertama ini yaitu substitusi elektrofilik aromatik. Artinya benzen ini lebih mengalami reaksi substitusi ya, tidak mengalami adisi karena itu tadi ikatan rangkapnya itu berpindah-pindah terlalu cepat sehingga dia tidak bisa teradisi, tetapi dia tersubstitusi, dia lebih mudah. Kemudian kedua, perbedaan sifat kimia antara struktur aromatik dengan struktur konjugasi rangkaian terbuka terlihat dari reaksi terhadap halogen. Ya. Yang ketiga, pada sistem aromatik terjadi reaksi substitusi. Yang tadi saya jelaskan bahwasanya aromatik ini artinya pada benzen lebih mudah terjadi reaksi substitusi. Nah, langsung saja kita simak slide berikutnya. Begitu. Nah, ini beberapa contoh reaksi substitusi terhadap benzena. Yang pertama, ini benzena kita tambahkan Cl2 ya, atau gas klorida ya, dengan katalis FeCl3. Maka nanti satu atom klorin di sini akan nempel ke benzen ya. Kemudian H dari sini, ini kan tadi ada H ya, ada 6 biji di sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka akan bereaksi membentuk dengan atau bereaksi dengan Cl membentuk HCl. Nah, sehingga ini dinamakan reaksi klorinasi. Kenapa? Karena ada satu atom karbon ini disubstitusikan atau disubstitusikan ke senyawa benzen menjadi seperti ini dia. Ya. Kemudian apa dengan brominasi? Ya gampang ya. Kalau klorinasi artinya satu atom hidrogen digantikan oleh satu klorida atau atom klor ya. Nah, brominasi berarti satu atom hidrogen digantikan oleh atom ya bromin ya. Dan begitu juga nitrasi, yaitu satu atom hidrogen pada benzen digantikan oleh NO2 begitu ya. Nah, gampang sekali ya untuk
reaksi-reaksinya. Nah, ini reaksi selanjutnya ada sulfonasi dan alkilasi. Nah, perlu saya jelaskan untuk alkilasi adalah yaitu satu atom hidrogen disubstitusi oleh alkil, begitu ya. Ini terserah alkilnya apa saja, bisa CH3, C2H5 dan yang lain-lain ya. Yang pasti termasuk dengan alkil. Kemudian bagaimana tata nama senyawa aromatik begitu ya. Tadi sudah kita ataupun sudah saya jelaskan ya bahwasanya benzena ini mengalami reaksi substitusi ya kan. Kalau satu atom hidrogennya tersubstitusi dengan Cl, maka nanti Cl-nya akan masuk ke atom atau khususnya atau ke cincin dari si benzena ya. Nah, kalau begitu namanya bagaimana Pak begitu ya. Nah, di sini kita akan belajar jikalau NH2 yang tersubstitusi ke benzen ini namanya anilina begitu. Kalau CH3 yang tadi metil yang saya jelaskan itu namanya toluena begitu ya. Kemudian yang lainnya ini seperti ini ada benzaldehida, acetofenon, stirena, anisol dan fenol. Nah, ini adalah eh, turunan senyawa benzena yang terkenal dan harus kamu kuasai struktur dan namanya seperti itu. Nah, baik. Untuk selanjutnya adalah di sini ada kemungkinan bahwa benzena ini tersubstitusi oleh dua gugus. Ada tiga juga kemungkinan isomer, yaitu isomer orto, meta, dan para. Ya. Nah, seperti di sini kita lihat ini benzena dan ada dua atom hidrogen yang disubstitusikan atau digantikan oleh satu klor, ada dua juga klor seperti itu, ya. Nah, ini juga ya digantikan oleh klor atau klor, tapi posisinya berbeda, ya, dan yang lainnya seperti ini. Nah, untuk hal ini kita menyebutkan atau menggunakan penamaan dengan menggunakan orto, meta, para. Ini sebagai posisi dari substituen yang tersubstitusi di benzen. Nah, jikalau dia orto, itu posisinya adalah di angka 1 dan angka 2. Kalau meta di angka 1 dan angka 3, dan kalau para di angka 1 dan 4. Seperti itu. Ya, seperti kamu lihat di sini ya. Nah, kenapa? Ya, karena ini ada struktur ataupun ada syarat penamaannya begitu. Nah, seperti ini kan para. Mengapa dikatakan para? Karena CH3 ini nempel pada atom C nomor 1 dan nomor 4 begitu. Sehingga 1 dan 4 itu namanya para begitu ya. Jadi jangan lupa kalau dia tersubstitusi di angka 1 dan nomor 2 itu orto, 1 dan 3 meta dan 1 dan 4 para ya. Saya rasa cukup jelas. Nah, di sini ada beberapa yang harus kalian kuasai kalau dia lebih dari satu substituen ya. Tetapi ini kalau tidak sama yang substituen yang tersubstitusi di benzennya. Bagaimana dengan penamaannya? Nah, ini ada beberapa substituen, bisa saja itu berupa COOH, SO3H, HCHO atau aldehid ya, CN, OH, NH2, R. R ini alkil. NO2 dan X. X ini adalah senyawa-senyawa halogen begitu. Nah, bagaimana penggunaannya ini adalah kamu lihat di sini ini dalam satu deret begitu ya. Jadi kita kalau ada ya substituen lebih dari satu ya yang tertempel atau tersubstitusi ke benzen itu bagaimana prioritas penomorannya begitu. Nah, dari sebelah kiri ini adalah prioritas yang paling tinggi. Artinya kita usahakan nanti misalnya dia ada COH dan SO3H yang tersubstitusi, maka untuk nomor 1 ataupun C nomor 1 kita usahakan dia di COH atau nomor yang paling kecil itu berada pada atom C yang mengikat COH dan selanjutnya seperti itu. Nah, contohnya kita lihat di sini ini NO2 dengan CH3. Nah, NO2 di sini ini posisinya, kemudian CH3 adalah R. Ingat ya, itu alkil ya. Sehingga kita harus memberi nomor yang paling kecil itu di R-nya karena
R di sebelah kiri, NO2 di sebelah kanan pada deret ini, ya. Nah, sehingga di sini ketika kita ambil kita bikin penomoran, nomor 1 itu berada di CH3, kemudian nomor 3 di NO2. Ya, begitu ya. Dan maksud saya nomor selanjutnya atau nomor yang lebih besar daripada 1 itu di NO2 begitu. Nah, sehingga namanya ini apa, Pak? Begitu. Nah, kembali ke tadi posisinya itu 1 dan 3. 1 dan 3 kan itu berawalan meta. Sehingga di sini disebut M nitrotoluen atau meta nitrotoluen. Jadi meta itu 1 dan 3, nitro dan toluen. Ya kan? Nah, kita menyebutkan nama gugus atau substituen yang paling kecil terlebih dulu ya. Untuk substituen yang penomorannya paling besar, begitu. Nomor 3, berarti ini dulu, yaitu nitro namanya, toluen. Nah, kita ambil di sini, ini 1 dan 4, yaitu para posisinya, begitu. Tetapi ini ada stirena dan ini ada kloro. Nah, kloro itu di sini. Artinya ini nanti kita bandingkan ya, kloro ataupun X dengan R itu mana yang diprioritaskan adalah si R. Sehingga nomor 1 di atas di sini CH2 dan kloro itu di nomor 4 begitu ya. Tetapi menyebutkan atau penamaannya terlebih dahulu kita sebutkan yang gugus yang paling besar untuk penomorannya ya. Jadi namanya adalah para kloro stirena. Oke. Nah, begitu juga ini orto 1 dan 2 ya. Kita ikuti juga dengan penamaan sama. Nah, untuk Pak bagaimana menghafal ini Pak terlalu banyak? Ini ada saya kasih trik ya, trik yang gampang diingat ya. Untuk mengingat deret dari prioritas penomoran ya. Yaitu coba itu artinya COOH. Jadi COOH yang paling kiri ya. Coba soto Kocen ya, soto Kocen, oh nikmatnya rasanya no boraks. Jadi coba soto Kocen ya, oh nikmatnya rasanya no boraks. Begitu ya, saya harap ini bisa membantu ya. Jadi coba soto Kocen, oh nikmatnya rasanya no boraks begitu. Nah, kita masuk selanjutnya yaitu bagaimana kalau dia yang substituennya itu lebih dari 2, yaitu 3 begitu ya. Tidak masalah ya, yang penting di sini untuk penomoran cukup jelas ya. Dan ini tidak menggunakan orto metapara karena itu hanya berlaku untuk 2 substituen ya. Kalau lebih dari 2 bagaimana? Kalau 3 misalnya seperti itu. Nah, kembali lagi di sini ini ada gugus CH3, ada gugus CH3, ada gugus CH3. Berarti sama ya. Nah, tinggal kita namakan saja di sini 1,2,4 ya berdasarkan posisinya trimetilbenzena begitu. Nah, bagaimana dengan ini Pak? CH3 ada kloro. Nah, kita kembali lagi ke tadi, ke urutan prioritas penomoran itu. Kita belajar ya bahwa Cl itu adalah klor, itu adalah golongan 7. Nah, di daerah tadi ada X ya. Tetapi ini ada CH3, R sebagai R alkil. Nah, prioritas diutamakan pada alkil ya, kalau dibandingkan dengan X, yaitu golongan halogen ya. Nah, sehingga nomor 1 di CH3 begitu. Nah, bagaimana dengan penamaannya adalah itu kita sebutkan terlebih dahulu kloronya ya, karena kloro itu tertempel pada atom C nomor 3 dan nomor 5 sehingga 3,5 di kloro toluen. Ini tadi toluen ya yang sudah saya jelaskan. Jadi 3,5 di kloro toluen ya. Nah, begitu juga ini dengan hal yang sama, begitu. Nah, untuk di kesempatan kali ini ya, ini Mr. Boy sudah memberikan tabel fungsi dan kegunaan turunan benzena ya yang wajib ataupun yang harus kamu kuasai seperti itu ya. Nah, di mana di sini contohnya adalah seperti yang pertama, yaitu jikalau
satu bahan tersubstitusi oleh CH3 namanya toluena ya. Nah, kegunaannya apa? Ini bisa sebagai pelarut senyawa karbon, bahan pembuat asam benzoat, atau bahan baku peledak, begitu. Nah, bagaimana dengan fenol ya? Fenol ini bisa digunakan sebagai zat disinfektan dan antiseptik, kemudian zat bahan baku pembuat pewarna dan bahan baku pembuat plastik bakelit, begitu. Kemudian juga bisa digunakan sebagai resin ya. Dan selanjutnya di sini ada, tinggal kalian bisa baca dan harus dikuasai, begitu. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Semoga bisa bermanfaat ya dan memberkati kalian semua. Sukses selalu, tetap semangat, jaya selalu.